Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Mustalif Podcast SD Muhammadiyah 3 Denpasar. Semoga para pendengar sekalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang rahmati oleh Allah, kita berada dalam bulan suci Ramadan. Bulan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijanjikan oleh Allah penuh dengan berkah, di mana setiap amal ibadah seorang hamba Allah dilipat gandakan dan diterima oleh Allah yang berdasarkan iman dan mengharapkan pahala perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari ini kami menyampaikan tentang amal-amal soleh apa yang dilaksanakan di dalam bulan suci Ramadan ini. Di antara amal-amal soleh yang harus kita perhatikan adalah kita dianjurkan untuk mengerjakan puasa. Karena bulan puasa ini bulan di mana kita melatih diri, mengasah dan mengasuh jiwa kita ini untuk mengambil sifat-sifat ilahi, agar tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan pada siang hari. Inilah hal-hal yang dapat membatalkan nilai puasa kita. Oleh sebab itu, puasa itu merupakan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk bisa dapat menekan syahwatnya yang berkaitan dengan kebutuhan fa'ali yang tadi kami sudah sampaikan. Maka dianjurkan mari kita melatih diri di dalam bulan suci Ramadan ini untuk mengerjakan apa yang diperintahkan sesuai yang diperintahkan dalam Al-Qur'anul Karim. Surat Al-Baqarah ayat 183 itu menjadi harapan dari Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu bermakna mampu untuk membedakan antara hak dan batil, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang kedua adalah dalam bulan suci Ramadan ini dianjurkan kita senantiasa melakukan tadrus Al-Quran, membaca Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Jikalau arah petunjuk itu hilang, maka tentu akan kehidupannya pun tidak akan terkendali. Maka Al-Quranul Karim ini salah satu pedoman yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Ketika dia menghadapi permasalahan kehidupan, maka solusinya adalah Al-Quranul Karim. Pas sekalian, maka itu pun dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah pula dilanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Pada bulan-bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk-petunjuk itu. Jadi merupakan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka dalam bulan suci Ramadan ini hendaknya kita memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, tadrus. Bahkan kalau setiap rumah tangga kita, alangkah indahnya bapaknya itu membaca Al-Quran, ibunya membaca Al-Quran, anak-anaknya membaca Al-Quran. Usahakan di dalam keluarga itu satu hari itu bisa menghatamkan Al-Quran. Ya, antara orang tuanya itu gabung jadi satu untuk menghatamkan Al-Quran. Paling kurang di dalam satu bulan itu 1 atau 2-3 kali menghatamkan Al-Quran. Jadikan rumah menjadi rumah Quran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan bahwa sesungguhnya setiap bulan Ramadan aku didatangi oleh malaikat Jibril, bahwa Al-Quran diturunkan di sebuah tempat namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah langit yang rendah. Kemudian malaikat mendatangiku dan mengajariku Al-Quranul Karim selama 22 tahun, 22 bulan dan 22 hari. Maka Al-Quran itu hendaknya kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang meyakini bahwa tidak ada petunjuk lain dalam hidup ini kecuali Al-Quranul Karim. An-Natiqul Quran. Dan Quran itu adalah bagian nasihat yang paling bagus dalam kehidupan kita. Bahkan orang yang membaca Al-Quranul Karim, dikatakan Rasulullah SAW dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabih. Baca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan hadir di yaumil akhir dan memberi syafaat bagi orang yang membacanya.
Masya Allah. Apalagi kalau dalam satu keluarga salah seorang di antara anak-anak kita itu menjadi hafid atau hafidah, Masya Allah, itulah akan menjadi perisai bagi kedua orang tuanya, menjadi penjaga keluarganya dan orang tuanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah amal-amal yang harus kita kerjakan di dalam bulan suci Ramadan ini adalah kita dianjurkan untuk senantiasa bersedekah. Karena Islam itu Masya Allah satu ajaran yang mulia. Allah menetapkan kita sebagai manusia tempat di sebuah planet yang disebut dengan planet bumi. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'isha qalilan ma tashkurun. Di situ Allah Subhanahu wa taala, kami Allah menempatkan kamu wahai manusia di bumi. Setelah itu kami berikan kalian pekerjaan. Setelah pekerjaan itu tapi kalian sedikit sekali yang bersyukur. Maka orang bersyukur adalah orang yang mengeluarkan hartanya ketika dia bekerja, kemudian kerjanya itu dia makan dari keluarganya untuk keluarganya, dan dikeluarkan kerjaannya itu amalnya, min ayyakula min amali ya'di, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang mukmin yang cerdas dalam mengeluarkan hartanya itu jalan Allah. Dia keluarkan karena hartanya itu akan bisa dapat menyelamatkan dia nanti di kelak kemudian hari. Maka jangan lupa pada bulan suci Ramadan ini ya kita dianjurkan menyiapkan harta. Awal bulan kita sudah dianjurkan agar kita menyiapkan bukan fisik saja, finansial, agar kita bisa berbuka dan juga agar kita bisa dapat memberi buka kepada orang lain. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'imun kana lahu mislu ajrahu ghairu annahu la yanqusu min ajri syai'un." Barang siapa yang memberi buka kepada orang lain, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, tidak dikurangi sedikit pun. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah kita membanyak doa pada saat bulan suci Ramadan. Karena doa orang-orang yang berpuasa itu insya Allah diijabah oleh Allah. Kita beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turadduna do'atun." Ada 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-sa'imu hatta yuftaru, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua adalah al-imamun adilun, pemimpin yang adil, pemimpin yang mampu untuk membedakan mana yang benar, meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, adil dalam perilaku hidupnya. Kemudian yang ketiga adalah doa madlum, doanya orang-orang yang dizalimi. 3 doa itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali amal-amal ibadah yang dianjurkan dalam Islam untuk kita kerjakan di dalam bulan suci Ramadan ini. Hanya tinggal kita mengikuti, tinggal kita perhatikan dengan saksama mana yang harus kita laksanakan dan mana yang tidak kita laksanakan. Kita hendaknya untuk menanamkan dalam diri kita dengan sebaik-baikmu, dengan harapan bahwa amal yang kita laksanakan itu menjadi amalan kita, catatan kita kelak kemudian hari, mengarahkan kita kepada suatu tempat yang disebut dengan surga Jannatun Naim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah penyampaian kami pada kesempatan ini dengan harapan kita semuanya akan dibuka hati kita untuk istiqamah dalam beribadah kepada Allah. Di luar bulan suci Ramadan kita tetap istiqamah, karena bulan suci Ramadan ini adalah pada dasarnya adalah bulan latihan untuk kita semua dan anak-anak kita. Marilah kita menjadi contoh untuk anak-anak kita, puasa, kemudian yang kedua membaca Al-Quran, keluarkan sedekah di jalan Allah, senantiasa berzikir, dan jangan lupa juga hidupkan malam-malamnya di dalam bulan suci Ramadan. Di akhir bulan kita harus melakukan itikaf. Itu sebagai satu tanda untuk merenung bagaimana perjalanan hidup kita, dari mana dan kemana, kemudian kita kemana kita akan jalannya. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.